Kemudian pasca terjadi bencana, ini yang jauh lebih penting ya. Seringkali mitigasi bencana ini kurang diperhatikan ya. COVID itu contoh ya, saya contohin COVID ya. COVID itu sebetulnya nggak bisa diantisipasi ya. Apa? Ya tiga pintu, pintu perbatasan daratan, pelabuhan dan bandara sudah. Orang yang tinggal misalnya kayak Dandi di desanya Dandi atau Sodrus di desanya mau dapat pengaruh dari mana kecuali ada orang pendatang yang datang ke sana dari luar negeri begitu ya. Sebetulnya tiga sektor itu ya. Nah, itu contoh. Kemudian tadi udah saya sampaikan jenis-jenis bencana ya. Kemudian ini yang penting bencana dalam perspektif geografi di Indonesia ya. Mungkin saudara kemarin juga melihat di televisi TV One, Metro, ya Kompas, banjir terkait Jakarta ya. Yang dimarahin itu kok pejabatnya, bukan pejabatnya. Yang dimarahin itu siapa? Ya masyarakatnya juga. Ya. Mengapa kok melakukan migrasi besar-besaran ke Jakarta? Ya. Jakarta itu bukan masalah banjir ya, daya dukung lingkungan. Saudara ke Jakarta susah menemukan lahan hijau yang luas itu susah ya. Ya katanya hutan kota, tapi ya secara prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, tinjauan luang ya, secara geografi, pendekatan bentang lahan dan bentang kebudayaan itu berpengaruh terhadap bencana maupun mitigasi bencana ya. 2 hari lalu ada diskusi keren ya, membahas terkait dengan bencana terkait sesar di Surabaya, kemudian sesar di Bandung ya, di mana perlu kaitannya dengan mitigasi bencana ya, yang menjadi topik bahasan terkait dengan kondisi rumah, nah harus bagaimana begitu. Nah, itu konsep dan kajian geografi kebencanaan secara teoritis ya, yang nanti akan kita kaji bersama-sama. Selanjutnya adalah mitigasi bencana hidrometeorologi. Nah, ini menjadi isu-isu dalam SDGs ya, Sustainable Development Goals. Salah satunya perubahan iklim di daerah pesisir, khususnya ada kenaikan pasang surut dari air laut. Nah, sebetulnya kembali lagi ya, di daratan itu bagaimana kondisi wilayah, ada penurunan enggak dari struktur bentang lahannya ya. Jadi sebetulnya itu juga terkait tadi ya, antara daratan dan lautan itu tidak bisa dipisahkan oleh adanya siklus hidrologi juga gitu. Kemudian mitigasi bencana geologi dan tsunami ya. Ini yang menjadi topik yang hangat di Indonesia. Saudara kalau baca di kompas.com ya, diskusi di Metro beberapa waktu lalu ya, ahli geologi UGM, ITB, BPPT ya, BNPB ya, kemudian BMKG merumuskan riset ya, di mana di daerah selatan Pulau Jawa memiliki potensi megantrus ya, tsunami besar ya. Nah, itu banyak sekali yang bisa dikaji di sana ya. Nah, saudara perlu ketahui kenapa mitigasi bencana geologi dan tsunami ini penting sekali kalau di Indonesia. Kalau di daerah Sumatera, Pulau Sumatera, itu ada gempa kemudian tsunami, saudara sudah tahu ya. Contohnya di Aceh itu. Tapi ada yang unik ya. Di Indonesia itu satu-satunya di dunia juga ya. Ada gunung api bawah laut meletus Krakatau kemudian menimbulkan tsunami ya. Nah, itu satu-satunya di dunia ya yang ada di Indonesia. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau saudara mencermati zona megantrus sebetulnya itu masuk dalam zona sirkummediterania ya. Saudara bisa baca bukunya Robert Hall ya, Geology of Indonesia ya. Itu banyak dikaji di dalamnya termasuk bagaimana bentuk palung ya. Jadi zona-zona di daerah zona megantrus ya, cekungan sebetulnya tidak lepas dari namanya tadi cekungan atau palung ya. Palung itu tempat pergesekan dari struktur lempeng dari lempeng benua ya.
Kemudian mitigasi bencana vulkanologi ya. Jadi Indonesia dengan wilayah yang dilalui sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, bencana gunung meletus ini sudah menjadi ya kalau orang makan itu ya udah biasa ya, nasi sama sayur seperti itu ya. Banyak gunung-gunung di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Di mana ada gempa, di situ akan ada gunung yang akan meletus. Itu filosofinya saja ya, kaitannya dengan gerakan magma ya. Mungkin kemarin yang rumahnya Lumajang ya, Pak Semeru batuk-batuk ya, sampai mengeluarkan lahar dingin ya, itu bagus itu. Gitu. Kemudian pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana ya, ikut serta masyarakat itu penting ya. Jadi bukan pemerintah, peran serta masyarakat dalam pendidikan mitigasi bencana itu juga penting sekali. Kemudian selanjutnya karena saudara sudah dapat kartografi Danzig, geografi bencana ini banyak membutuhkan analisis menggunakan SIG ini ya. COVID kemarin menggunakan GIS ya. Banjir di Jakarta menggunakan GIS ya. Kalau saudara baca koran Kompas itu setiap hari itu di dalam tulisan-tulisan di Kompas itu banyak mengkaji geografi. Geografi ekonomi, geografi bencana, kemudian tata ruang wilayah, lingkungan banyak itu. Silahkan baca-baca koran Kompas ya. Kemudian yang terakhir ini yang jauh lebih penting, bagaimana mengintegrasikan ya kajian kebencanaan itu dalam kurikulum geografi ya. Saya pernah ini ada pengalaman tahun 2018 menterinya Pak Muhajir pendidikan mitigasi bencana mau dimasukkan ke pendidikan karakter, gak nyambung itu ya. Asosiasi Geograf Indonesia mengajukan keberatan bahwa pendidikan mitigasi bencana itu masuk dalam rumpun geografi. Akhirnya sekarang sudah masuk di dalam kajian kurikulum geografi. Jadi kebencanaan ini penting dimasukkan dalam kurikulum geografi sesuai dengan kondisi dari setiap wilayah ya. Kalau di Sumatera itu fokusnya pasti gempa, tektonik dan tsunami ya. Kalau di Kalimantan pasti fokusnya pada kebakaran hutan dan banjir ya. Kemudian kalau di Jawa itu terfokus pada vulkanologi, kemudian gempa, itu yang terjadi banjir ya. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, peran guru dalam pendidikan mitigasi bencana itu juga berperan penting dalam menjaga ya atau meminimalisir korban jiwa ya. Makanya kita perlu sebetulnya geografi bencana itu juga mencermati bagaimana menyusun bangunan ya. Kalau di Jepang teknik konstruksi gedung tahan gempa sudah ada. Nah, sebetulnya di Indonesia juga begitu ya. Tapi konsepnya masih tradisional. Mungkin kalau saudara tahu yang rumahnya joglo ya, nggak mungkin menggunakan paku. Paling banyak menggunakan itu apa namanya dari bambu sebagai penghubung. Karena kalau terjadi gempa itu akan bergerak ya. Termasuk rumah gadang saudara cermati ya. Paku itu akan sangat minimalisir untuk digunakan. Kira-kira seperti itu bahan kajian kita untuk geografi bencana. Saya harap saudara mencari referensi terkait ini ya. Kemudian rujukannya ini ya bisa menggunakan disaster mitigation ya. Saya belum masukkan semua referensi karena sudah mau saya unggah tapi masih MMP-nya masih problem. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Enggak ada? Oke. Kemudian saudara terkait dengan kontrak kuliahnya, tugasnya mencari data bencana alam di wilayah kabupaten masing-masing. Silakan dicari bencana apa namanya alam yang ada di kabupaten masing-masing. Kalau tanah longsor ya tunjukkan data tanah longsor ya.
Kemudian yang kedua, data bencana alam ya, di overlaykan dengan peta ya. Gunakan SIG ya. Gitu. Jadi data yang ada itu masukkan dalam peta. Kemudian buat analisis ya. Berdasarkan peta, buatlah analisis ya 3 lembar ya. Berdasarkan kondisi tempatnya masing-masing ya. Kemudian nanti dikumpulkan saat UTS ya. Oke, kemudian penanggung jawabnya siapa ini? Siapa penanggung jawabnya? Halo, penanggung jawabnya siapa? Zaid? Wawan Juli atau siapa? Halo, siapa penanggung jawabnya? Wawan ya? Iya Pak, saya Pak. Ya wes, Wawan Juli ya. Jadi silakan cari data ini ya, kabupaten masing-masing dari BPBD ya. Gitu. Tahunnya ini ya, silahkan dicari, kemudian wujudkan dalam bentuk peta ya, di mana yang terjadi apa namanya bencana. Kemudian buatlah analisis 3 lembar ya, berdasarkan kondisi, data, dan fakta. Itu ya. Kemudian ini gunakan jurnal 10 ya. Silahkan apa namanya dikaji. Ini individu ya. Individu atau kelompok? Gimana kalau kelompok ngerjainnya? Individu Pak. Individu ya. Oke, ini ya. Nanti kalau apa namanya UTS nggak perlu ya cukup itu saja ya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? UTS perlu nggak ini? Tetap ya, nanti ada UTS ya. Oke, ini silakan kalau mau dicatat, difoto silakan. Nanti maunya saya apa namanya unggah juga di MMP.